gatal apalagi Bu yang dirasakan. Nah, sambil kamu melakukan pengkajian ke daerah stoma, kamu perhatikan warnanya seperti apa, apakah ada pus, apakah ada nekrotik, apakah ada merah, apakah merembes kemana-mana cairannya, seperti itu. Sudah? Nah, setelah itu sebentar ya Bu, saya akan persiapkan alatnya. Lebih kurang 10 menit nanti saya melakukan perawatan. Terus sebelum menyentuh pasien, kamu identifikasi, pasang sampiran, jaga privasi pasien. Kalau dia pakai selimut, tutup sampai segini, baru baju pasien jauhkan, naikkan sedikit, baru pasang perlang. Tapi terlebih dahulu kamu sudah pakai APD, masker, sarung tangan, apron, ya, pasang perlang, baru dekatkan alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan itu apa? Stoma bagnya. Stoma bagnya juga harus kita ukur terlebih dahulu. Dan nih stoma bagnya. Kalau misalnya pasien kamu tidak tahu nih ukuran stomanya berapa, misalnya dia masih pertama kali. Tapi kalau misalnya dia sudah perawatan hari ketiga misalnya di rumah sakit itu, di dokumentasinya, di rekam mediknya juga pasti sudah dibuat dokumentasinya. Stoma, ukuran stoma misalnya 50 mm misalnya. Berarti kamu tinggal membaca. Besarnya stoma itu nggak ujuk-ujuk beda hari langsung melebar, pasti sekitaran itu ukuran stomanya. Tapi mungkin stoma yang mana nih, yang 55, yang 30 yang mana misalnya, paham ya? Kemudian kamu dekatkan nih apa-apa aja nih, misalnya alat ini, baru bengkok, bisa aja oslap, kemudian kasar mungkin kalau kita tahu kondisinya infeksi, baru sabun kalau dibutuhkan. Paham sampai sini? Nah, pertama sebelum kita melakukan mengganti, berarti harus kita buka dulu stoma bag yang lama. Paham ya? Jadi stoma bag tersebut diganti kalau hampir setengah, jangan sampai penuh. Jangan sampai meluber ke sini, masuk lagi ke dalam, bolak-balik seperti itu terus. Gitu ya. Jadi kalau udah hampir mau setengah, pastikan sudah diganti ya, karena guncangan misalnya konsistensinya cair, guncangan supaya tidak kena stoma tersebut. Ajarkan pasien apa tujuannya kita mengganti di kondisi setengah seperti itu ya. Baru kalau misalnya kita mau mengganti gimana caranya Bu? Nah, kamu udah terpasang handscoon nih. Nah, baru kamu buka pelan-pelan perekatnya ini. Satu tangan megang bagian perut pasien, satunya lagi membuka perekat dari stoma bagnya. Jangan kayak gini aja, dia pun pasti merasa sakit karena perekatnya ini lumayan kencang nih. Nah nih, jadi kamu membukanya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, tergantung. Kalau misalnya alkohol swab itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah nih. Paham ya? Tapi ini memang sengaja seperti ini. Paham cara membukanya? Pegang satu perut pasien, baru buka keliling. Yang dibuka itu perekatnya. Paham ya? Nih, sudah. Karena model stoma bagnya ini ada bagian ininya dan ada ini. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah misalnya sudah terbuka, berarti kondisi abdomen pasien itu seperti ini nih. Baru kita lihat stomanya seperti apa bentukannya. Kalau ada infeksi, kita bersihkan dulu, kita pastikan bersih mulut dari stoma pasien. Mulai dari stomanya, baru masuk ke sekitar stoma pasien tersebut. Bersihkan mulut stomanya. Kalau ada kotoran di mulutnya, buang, ambil kapas, buang. Paham? Kemudian setelah dalam kondisi bersih, kalau misalnya dia perlu sabun supaya wangi, misalnya udah melebar kemana-mana, ambil sabun, bersihkan daerah sekitar pasien. Ini seperti membersihkan anus. Paham ya? Kemudian bersihkan daerah sekitar pasien kalau dia membutuhkan sabun misalnya. Lap pakai wastafel seperti ini. Kemudian perhatikan lagi, harus dalam kondisi bersih dulu, baru diberikan terapi. Misalnya kalau dia ada infeksi. Ya, paham sampai sini? Buka dulu stoma bag yang lama, bersihkan, tahapannya seperti itu. Bersih
bersihkan, kemudian kalau dia ada infeksi atau ada obat yang perlu diberikan ke stoma tersebut, berikan salapnya. Baru kalau sudah diberikan, tunggu sebentar, keringkan daerah stoma, baru pasang stoma bag. Pastikan dia betul-betul kering. Sudah, perhatikan pasiennya, perhatikan kasusnya apakah ada dijelaskan di sana ada tanda-tanda infeksi, atau mungkin disediakan di sana ada terapi zinc misalnya yang akan dioperasi. Paham tahapannya? Tahapannya buka stoma bag yang lama, bersihkan stomanya. Membersihkannya dari mana, Bu? Dari stomanya dulu, baru ke sekitar mulut abdomen pasien. Ya, stomanya dulu, stomanya bersihkan, stomanya lagi bersihkan, sudah, baru masuk ke pinggir-pinggiran stoma. Buang, baru lap bagian abdomen dari pasien. Kalau perlu berikan pewangi supaya memberikan kenyamanan kepada pasien. Setelah itu tunggu sebentar, sudah kering, baru lihat obat terapi apa yang diperlukan kepada pasien tersebut. Di mulut stoma yang diberikan atau di bagian pinggir sesuai dengan instruksi dokter. Setelah itu tunggu sebentar, ambil kapas, keringkan supaya memastikan nanti perekat dari stoma bagnya benar-benar merekat ke tubuh pasien. Paham? Lihat produknya seperti apa. Misalnya kalau produk produsen X misalnya, dia menyediakan perekat terpisah, atau mungkin produsen ini misalnya dia hanya dibuka perekatnya, kemudian kita tempelkan. Ada mungkin beberapa produsen yang dia harus pakai perekat tambahan gitu. Atau mungkin pasien tersebut, suster saya tidak ada duit lagi, saya sudah dimodifikasi pakai stoma bag yang pakai yang tadi, yang pakai bungkus gula. Kamu harus tahu prinsipnya, jadi jangan bingung ya, bagaimana kamu memastikan plastik bagnya itu betul-betul merekat ke tubuh pasien. Konsepnya seperti itu. Jadi jangan bingung nanti kalian itu ke masyarakat, komunitas, ternyata stoma bagnya tidak seperti ini, tidak semua tren ini. Kalian bingung cara memakainya bagaimana. Prinsipnya itu. Sudah? Setelah itu dilakukan, pastikan ada posisi yang merekat, posisinya juga sudah benar, apakah vertikal ataupun horizontal. Kemudian jangan lupa dilakukan evaluasi. Ya. Pada saat nanti OSCE, walaupun terbatas waktunya, pada saat kalian merekatkan seperti ini, kalian bisa mengantisipasinya dengan melakukan evaluasi sambil. Paham ya? Jadi ibu bagaimana perasaannya? Dengan kalian mengkaji atau menanyakan setelah dilakukan, itu sudah masuk bagian dari evaluasi. Memanfaatkan waktu, karena hanya 10 menit misalnya, hanya 12 menit. Padahal di pertanyaannya lakukan evaluasi. Jangan misalnya udah selesai merekat, udah keluar, habis waktu, kurang nilai kalian. Padahal tadi dari atas sampai bawah sudah. Ya, lakukan evaluasi. Ibu, ini sudah rekat nih. Menurut ibu bagaimana? Yakin nggak kalau saya tekan di sebelah sini? Nah, ini sudah rekat ya Bu, posisinya ini horizontal misalnya, vertikal misalnya. Supaya ini, bagaimana perasaannya, nyaman? Kalau misalnya masih ada nanti rasa gatal di daerah stoma, kabari sama saya. Ini sudah saya berikan tadi obatnya. Gitu. Paham? Setelah itu sudah dilakukan evaluasi, pastikan semuanya alat-alat dibereskan. Posisi pasien juga dikondisikan dengan kondisi yang nyaman, pasang selimutnya. Sudah. Paham ya? Oke? Nah, mengganti stoma bagnya itu jangan sampai lewat setengah. Ya, kalau mau mendekati setengah boleh diganti. Bu, kalau misalnya stoma bagnya ini masih paten posisinya, padahal cairannya misalnya banyak, pasien tersebut misalnya produksi fesesnya lumayan banyak dan konsistensinya misalnya cair seperti itu, kamu tugasnya mau ngapain? Tidak perlu misalnya kita langsung membuka semuanya, cukup mengeluarkan isinya. Paham? Jadi membuka isinya itu seperti apa, Bu? Nah, ini setiap produk juga berbeda-beda. Ada yang pakai klip seperti ini, ada yang dia sistem jepit. Ya, pelajari dulu produknya seperti apa. Nggak mungkin Ibu jelaskan kalau produk ini. Nah, itu bagian marketing mereka lah. Paham ya? Tapi prinsipnya di setiap stoma bag itu, tapi kalau misalnya yang plastik itu, kalian tadi yang lihat di Google, karena itu tidak ada penutupnya seperti ini, setelah dipakai buang. Karena dia 1 ons juga berapa? Banyak kan? Puluhan. Nggak sebanding dengan harganya ini gitu.
kalau stoma bagnya itu mahal, prinsipnya misalnya ini juga rekat, stomanya dalam kondisi baik, sudah mengeluarkan secara normal seperti anus, berarti kita tanya pasiennya, nyaman nggak Bu, masih rekat nggak stoma bagnya, masih ada gatal tidak misalnya. Padahal isinya misalnya sudah hampir setengah, kita tinggal membuang bagiannya. Cara membuangnya seperti apa? Pastikan untuk menampung dari isi stoma bagnya ini sudah ada, persiapkan di dekat pasien, pasang handscoon, pasang masker, pasang apron, dekatkan penampungnya, plastik atau apa yang disediakan, kemudian buka pengaitnya ini, buka pelan-pelan seperti ini. Setelah itu keluarkan pelan-pelan, sudah, maka dia akan bersih. Baru setelah itu kunci lagi dengan paten supaya tidak bocor. Merekat cara menguncinya nih, pasangkan ke sini, kemudian yang ini di dalamnya. ya, kemudian dikunci. Paham ya? Jadi yang perlu kita perhatikan, misalnya ini pasiennya hanya mengganti nih isinya atau membuang isinya saja, sama seperti apa nih namanya, urine bag. Urine bag misalnya kalau sudah penuh, buka penampungnya, putar, buang. Sama seperti ini juga. Paham? Tinggal dekatkan misalnya plastik, baru buka, tutup lagi dengan paten. Gitu. Paham? Oke? Cukup? Bisa? Bisa nggak? Insyaallah. Ada pertanyaan? Ibu, kalau misalnya tadi kan bersihinnya berarti kan kayak bersihin anus ya Bu? Iya. Nah, berarti pasiennya tadi tidak merasa sakit ya Bu di stomanya kalau kita sentuh-sentuh gitu? Oke. Sekarang mengetahui sakit apa tidaknya itu tergantung dari stoma. Biasanya stoma yang sudah lama, misalnya nih operasi hari ini, dia masuk ke rumah sakit, misalnya permasalahannya itu tidak karena stomanya, misalnya seperti itu. Lihat dulu kondisi stomanya. Kalau stomanya itu sudah matang, istilahnya seperti itu, sudah lama, itu dia akan membentuk seperti anus. Sekarang buka handphonenya, cari di Google stoma yang nekrotik. Stoma nekrotik. Jadi beberapa stomanya itu bisa mekar, mulutnya tidak jelas, pinggirannya tidak jelas seperti itu. Ada kondisi stoma yang mana? Nah, ini mulut stomanya tidak jelas kan? Nah, lihat nih, stomanya sampai nekrotik nih. Nah, ini kalau dia kondisinya tidak dilakukan perawatan, infeksinya awalnya di pinggir kiri, melebar ke kanan sampai mengalami nekrotik. Kok di kaki? Kanan, nekrotik. Oh, nekrosis. Stoma yang nekrotik mana? Khususnya pindah. Nah, ini kan kondisi stomanya itu mengalami nekrotik atau nggak mateng, istilahnya seperti itu. Kalau saya melihatnya itu Bu, kayak usus tapi keluar gitu. Nah, Itu masih baru kayak. iya masih baru, berarti belum matang karena dia lama-lama akan seperti model anus. Iya, mengkerut, dan dia sisi kiri kanannya itu jelas gitu ya. Paham sampai sini? Ibu, kok tadi kan ibu bilang kan ada yang 1, 2, 3 gitu kan Bu, yang apa kanker usus gitu. Nah, itu maksimal ada berapa Bu? Di abdomen. Kalau kita tidak bisa memastikan itu maksimal. Biasanya ada yang mewakili ascendens, trans, sama descendens. Tergantung kondisinya. Kalau metastasenya itu sudah beberapa, biasanya mewakili descendens ini dipotong ususnya satu yang mewakili, gitu. Atau mungkin mengalami penyumbatan di sini. Pernah nggak obstruksi usus? Iya nggak? Kan mulai dari sini dulu ususnya kan, masuk ke sigmoid baru ke anus. Dia mengalami obstruksi di sini. Nggak mungkin yang di sini mengalami obstruksi. Nggak dikeluarkan. Mau tidak mau di sini yang dipasang. Paham? Di sini yang dipasang. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipastikan terpasang 3. Kondisi pasiennya, metastasenya di mana?
Intinya pemasangan stoma itu sebagai alat untuk jalur keluarnya metabolisme yang seharusnya dari Dikeluarkan anus. anus, gitu ya. Ingat, stoma itu, pemasangan stoma itu ada yang permanen dan ada juga yang Sementara. sementara gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Saya izin bertanya. Berarti kalau misalnya yang sementara itu kondisi stomanya nanti ditutup lagi Oke, atau gimana? pertanyaan yang bagus ya. Ibu sudah pernah mendampingi dokter, stomanya itu hanya dipasang, tapi bukan karena cancer seperti yang ibu sampaikan tadi. Ada videonya malah di kami rekam dulu ya, dan itu dipresentasikan, didesimasikan oleh dokter bedahnya, karena kasusnya seperti yang tadi, bukan masalah sebenarnya ada cancer atau ada permasalahan pencernaan bagian bawah, tapi bunuh-bunuhan gitu. Karena kebetulan saudara saya, jadi saya ikut mendampingi masuk ke kamar operasi gitu ya. Jadi karena tidak berfungsi, harus diistirahatkan fungsi dari ususnya tersebut, harus dipasang stoma. Karena apa? Masuk obat dari infus, sisa-sisa metabolisme, semuanya itu kan harus keluar. Nah, jadi tertusuk di daerah sini, ini harus diistirahatkan nih, ususnya yang bagian ke arah anus. Jadi di-cut dari sampai sini. Jadi ususnya tersebut, nih bagian ususnya dipotong, dikeluarkan ke luar. Supaya tidak masuk lagi, harus di-hecting sebagai penahan. Penahan dipotong bagian abdomennya, dikeluarkan ususnya, baru di-hecting ususnya sebagai penahan. Nah, sementara fungsinya itu adalah apapun hasil metabolisme tidak melalui sini dulu, karena ini lagi diistirahatkan. Karena apa? Lagi di-hecting juga. Beberapa dinding ususnya itu lagi di operasi, dijahit, paham ya? Supaya misalnya lagi proses penyembuhan di sana, tapi misalnya harus bekerja, misalnya menyalurkan sisa metabolisme. Jadi dia mau fokus penyembuhan, ya, mau fokus penyembuhan dari beberapa hasil hectingan tersebut, hasil luka dari dinding usus tersebut, supaya sisa metabolisme tetap keluar, dipasang stoma yang baru. Ya, ini tergantung dari tujuan dari pengobatan tersebut. Kalau memang tujuannya bagaimana supaya proses hecting dari dinding usus yang di sini selesai, berarti kita sudah bisa kembalikan ke fungsi usus normal. Ususnya ini dicabut, hecting dari pinggir-pinggirnya, kemudian disambungkan lagi dengan usus yang sini. Tergantung kondisi pasien, tujuannya mau ngapain tuh dipasang stoma sementaranya. Gitu. Paham? Itu kasus yang memang betul-betul kami tangani di rumah sakit. Ya. Jadi khususnya yang ascendens, yang masuk transnya ini dipotong setengah. Ini karena sudah beberapa tusukan, tahu ya, misalnya ini usus nih, mereka tikam-tikaman, bunuh-bunuhan tuh ya, kena ke usus. Kalau misalnya dibiarkan masuk makanan, merembes kan, infeksi ke dinding atau bagian abdomen, bagian luar, paham? Nah, jadi ini dioperasi dulu, di hecting. Beberapa titik tuh di hecting. Menunggu proses penyembuhannya. Yang bagian sini mau tidak mau harus dikeluarkan usus yang sebelah sini, dipotong, dikeluarkan ususnya, dijahit supaya tidak masuk lagi. Kemudian dari lambung diproses, kemudian di-cutnya dari situ. Paham? Terus yang di dalam dijahit juga? Dijahit dulu, Pak. Ujung dari yang jahit untuk ke sana supaya tidak ini dijahit juga. Yang ujungnya yang sini dikeluarkan supaya sisa metabolisme sesuai dengan apa tujuan pemasangan sementara tersebut. Prosesnya di sini, jahitnya tersebut sudah mulai membaik, sudah bisa difungsikan, sudah bisa mengalami peristaltik ya, konstruksi di sini. Kemudian buka lagi yang dari sini, sambungkan lagi. Tapi butuh recovery lagi? Butuh, makanya dia tinggi protein, asupannya itu banyak banget protein. Tapi bisa dijalani kan? Bisa. Sekarang masih bekerja dengan Iya, cuy. itu ada videonya sebenarnya sampai di conference kan, karena dokternya sampai izin boleh nggak ini diangkat kasusnya, didiseminasikan di conference internasional, karena apa ya, satu sisi Jadi profesor. apa namanya,
Jarang terjadi, Bu. jarang terjadi sampai dilakukan karena keterbatasan biaya juga. Bayangkan kalau misalnya itu sekali operasi, sekali buka langsung itu semuanya dilakukan tindakan. Karena kalau misalnya berulang kali, misalnya pertama potong ini dulu pemasangan stoma sementara, selesai lagi, baru Iya. kemudian jahit yang ini, berapa kali pesan ruang oka, berapa kali tindakan. Karena kemarin itu keterbatasan dana, semuanya dalam satu hari itu berapa jam ya? Ada 8 jam di ruang operasi. Ya Allah. Pasang sini gitu. Dokter duduk aja. Iya, hebat dokternya. Sampai sekarang saya masih appreciate karena lumayan hebat. Dia meminimalkan biaya, memperhatikan kondisi ekonomi pasien, memperhatikan, tapi tetap sampai sekarang Hasilnya sekarang gimana? tembus kerja. Jadi Paling guru itu besar. apa namanya bekasnya? Bukan oh ada Apa namanya? kalau keloid. Keloid. Paling itu, biarin aja. Biarin aja. Orang dia yang membuat penyakitnya gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, kebetulan Ibu harus izin ya. Iya. Jadi mana